Ini dia bantuan sosial yang akan dicairkan oleh Kementerian Sosial di sepanjang tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang bantuan sosial yang akan dicairkan oleh Kementerian Sosial di tahun 2024. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke pembahasannya. Pastinya teman-teman sudah penasaran bantuan sosial apa saja sih yang akan dicairkan oleh Kementerian Sosial di tahun 2024 ini. Kementerian Sosial telah menganggarkan beberapa bantuan sosial prioritas yang resmi akan dicairkan di tahun 2024 ini. Guna menjaga dan melindungi stabilitas masyarakat rentan agar tetap pulih, pemerintah melalui Kementerian Sosial mengalokasikan sebesar 78,5 triliun dari 496,8 triliun anggaran perlindungan sosial atau Perlindos di dalam APBN tahun 2024. Bisa dilihat teman-teman, sebanyak ini anggaran Kementerian Sosial untuk perlindungan sosial di tahun 2024 ini. Kemudian yang menjadi pertanyaan, anggaran perlindungan sosial di Kementerian Sosial buat apa saja? Pastinya bukan hanya teman-teman yang sedang menonton video ini, tapi pastinya semua masyarakat penasaran anggaran sebanyak itu kira-kira untuk apa saja. Mari kita sama-sama menyimak informasi berikut, karena informasi berikut akan menjawab bantuan-bantuan yang akan dicairkan oleh Kementerian Sosial berdasarkan dengan anggaran perlindungan sosial sebanyak 78,5 triliun tersebut. Kementerian Sosial telah mempublikasikan sebanyak 98,5% dari anggaran dialokasikan untuk bantuan sosial program Keluarga Harapan dan program sembako atau BPNT. Jadi 98 sekian persen itu dialokasikan untuk program unggulan dari Kementerian Sosial, salah satunya yaitu PKH dan BPNT teman-teman. Jadi teman-teman yang mendapatkan bantuan program PKH serta BPNT tidak perlu khawatir, karena pastinya jika teman-teman masih memenuhi persyaratan di tahun 2024 ini akan tetap dapat bantuan dari Kementerian Sosial berupa PKH dan BPNT. Kita fokus kepada program Keluarga Harapan atau biasa disebut dengan PKH, yang merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Kita mengetahui bersama ada 3 komponen dari PKH. Jadi teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar teman-teman mendapatkan PKH dengan komponen apa? Apakah komponen kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan sosial? Jadi di kesehatan maupun di pendidikan itu terbagi lagi beberapa bagian, serta di kesejahteraan sosial juga teman-teman. Jadi teman-teman semoga yang masih layak mendapatkan bantuan PKH masih mendapatkan haknya di tahun 2024 ini. Berikutnya yaitu bantuan pangan non tunai atau yang disebut BPNT atau biasa juga disebut sebagai bantuan sembako. Ini adalah program yang memberikan subsidi kepada keluarga penerima manfaat untuk membeli bahan pangan. Jadi bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat yang terdaftar setiap bulannya 200.000 dan biasanya dicairkan langsung 2 bulan sehingga akan mendapatkan 400.000 di 2 bulan tersebut teman-teman. Bantuan berikutnya yaitu bantuan asistensi rehabilitas sosial atau atensi dan bantuan permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas. Atensi merupakan layanan rehabilitasi sosial dengan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan residensial. Jadi teman-teman, bantuan berupa dukungan pemenuhan hidup layak, kemudian perawatan sosial atau pengasuhan anak dan dukungan keluarga. Jadi bantuan ini bertujuan untuk pemenuhan aspek layanan dasar. Salah satu contoh ini dia penyerahan bantuan asistensi rehabilitasi sosial atensi bagi penyandang disabilitas dan lansia oleh Kementerian atau Dinas Sosial
Kulon Progo. Bantuan yang akan didapatkan bagi penyandang disabilitas ini bermacam-macam. Ini salah satu contoh yang kita angkat tadi dari Kulon Progo, yang akan diberikan berupa beras, minyak goreng, abon, sarden, gula Jawa dan lain-lain. Kemudian bantuan diberikan lansia antara lain ada beras, minyak goreng, abon, sarden, biskuit, teh, susu dan lain-lain. Jadi ini tuh saya angkat kasusnya yang disalurkan kepada penyandang disabilitas dan lansia di tahun 2023 ini teman-teman. Jadi semoga 2024 masih tetap berlanjut pemberiannya, khususnya penyandang disabilitas dan lansia di Kulon Progo maupun di kabupaten kota di Indonesia lainnya. Berikutnya yaitu penanganan kebencanaan, lumbung sosial, dan pembangunan rumah sejahtera terpadu. Jadi teman-teman, kita biasa mendapati Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan ketika ada bencana sosial maupun bencana-bencana lainnya. Kemudian serta ada beberapa daerah yang sudah didirikan lumbung sosial. Serta ada juga beberapa daerah yang mendapatkan bantuan pembangunan rumah sejahtera terpadu. Jadi ini tidak semua masyarakat mendapatkan, tetapi hanya benar-benar yang membutuhkan bantuan-bantuan ini untuk mendapatkan bantuan tersebut. Berikutnya yaitu pemberdayaan program pahlawan ekonomi Nusantara atau biasa disebut PENA. Jadi saya sudah pernah membahas di tahun 2023 mengenai bantuan PENA ini yang akan diberikan kepada penerima program Keluarga Harapan maupun BPNT yang ingin mengeluarkan dirinya dari bantuan tersebut dan ingin berdiri secara mandiri. Jadi biasanya orang yang mendapatkan bantuan PENA ini yaitu akan mendapatkan modal usaha untuk memperbaiki kehidupannya. Jadi dia tidak lagi mengandalkan bantuan sosial berupa PKH maupun BPNT, tetapi dia mendirikan usaha dan akan mendapatkan bantuan modal dari Kementerian Sosial. Program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA menawarkan ke keluarga penerima manfaat KPM tidak lagi mendapatkan bantuan sosial atau bansos, melainkan memilih fasilitas modal usaha. Nah, penerima manfaat program ini berada dalam rentang usia produktif antara 20 tahun sampai 40 tahun. Jadi, menurut informasi dari Kementerian Sosial, sudah banyak dari penerima program Keluarga Harapan yang menggraduasi dirinya untuk keluar dari bantuan sosial dan memilih untuk mendapatkan modal usaha ini dan mendirikan usaha untuk mendapatkan penghasilan sehingga dia tidak lagi mendapatkan bantuan sosial. Itu dia teman-teman, bantuan sosial yang akan dicairkan oleh Kementerian Sosial di tahun 2024. Selebihnya teman-teman biasanya menyesuaikan dengan keadaan, seperti halnya kemarin ada BLT El Nino, itu tidak masuk menjadi prioritas tetapi karena keadaan sehingga diberikan bantuan BLT El Nino. Jadi kemungkinan besar BLT El Nino ini akan berlangsung hingga Februari jika memang masih terjadi cuaca ekstrim di beberapa daerah. Jadi teman-teman, untuk bantuan-bantuan lainnya akan saya update di channel ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk channel gua Rahman agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi bantuan-bantuan yang lain yang dari pemerintah untuk masyarakat yang ada di Indonesia. Sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.